Ya. Boleh. Nah. Langsung ya, pada soal pertama. Teh Wulan belum ke soalnya, Belum. masih di file. Jadi perlihatkan dulu gitu. Iya, Iya. dilihat aja langsung. Nah, ini ada 4 soal ya. Nah, ini harusnya nomor 3 ya, maaf Tipo. Nomor 3, ini nomor 4. Kaulan maaf, ini masih di file ya. Di close dulu, coba di share screen lagi. Dibuka dulu filenya. Ini udah ini tadi sini mah. Di sini mah belum teh. Close aja dulu, dimulai lagi. Iya. Oke. Udah ada belum? Masih loading. Ah, udah ada. Ini langsung aja apa gimana? Rina. Iya, langsung aja, Kak. Iya, langsung aja, Teh. Di sini ada 4 soal ya, teman-teman. Nah, ini soal pertama. Langsung dibacain ya. Soalnya ada fungsi permintaan QD sama dengan 100 min 5P. Dan penawaran QS sama dengan min 20 ditambah 2,5P. Di mana QD, QS, P, dan satuannya itu juta. Tentukan harga keseimbangan dalam matematik dan grafik pajak dan subsidi. Oke, ini pembahasannya ya. Nah, ini pertama, tadi kan udah diketahui QD sama dengan 100 min 5P, kemudian QS min 20 tambah 2,5P. Ditanyakan harga keseimbangan. Sama dengan permintaan dan penawaran harus sama ya. Jadi, masukkan persamaan-persamaan tadi pada rumus berikut. Nah, QD berada di sisi kiri ya, di ruas kiri, dan QS berada di ruas kanan. Kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama QD ada 100 min 5P sama dengan min 20 tambah 2,5P. Nah, kita rumpunkan angka dengan angka, kemudian variabel dengan variabel, di mana yang min 20 ini kita pindah ruas ke ruas kiri. Jadi yang tadinya negatif menjadi positif karena pindah ruas. Kemudian yang ini juga nih, yang min 5P pindah ruas ke sebelah kanan, jadi positif 5P. Kemudian udah gini, kita tinggal jumlahin. 100 ditambah 20 menjadi 120, 5P ditambah 2,5P menjadi 7,5P. Sehingga P sama dengan 120 dibagi 7,5 hasilnya 16 juta. Udah didapat nih, si P-nya itu 16 juta. Kemudian kita substitusi pada persamaan QD dan QS. Nah, QD tadi kan persamaannya 100 min 5P ya. P-nya udah didapat nih 16 juta, tinggal masukin aja. Jadi 100 minus 5 dikali 16 hasilnya adalah 80. Jadi 100 min 80 hasilnya 20. Ini tuh sebenarnya kayak tipe deh. Harusnya satuannya unit. Ini juga sama untuk persamaan QS. Tulis dulu persamaannya ya. Min 20 ditambah 2,5P. Jadi min 20 ditambah 2,5 kali 16 hasilnya 40.
hasil akhir adalah 20 unit. Sehingga kurva keseimbangannya itu adalah begini. Nah, ini untuk harga 16 juta. Dan untuk tadi unit kuantitas ada 20, di mana permintaan dan penawaran itu sama 20, jadi harga keseimbangan pada penawaran dan permintaan itu adalah 16 juta. Gimana, ada yang ditanyain dulu teman-teman? Lanjut aja. Lanjut aja, Kak. Oke, lanjut ya. Sekarang lanjut ke nomor 2. Bacain lagi ya soalnya. Nomor 2, asumsikan kurva permintaan dan penawaran pakaian adalah sebagai berikut. Di mana permintaan KID sama dengan 1.600 min 125P dan penawaran persamaannya adalah QS sama dengan 440 ditambah 165P. Ditanyakan, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk komoditas pakaian tersebut. Kemudian B, apabila pemerintah memberikan subsidi seharga 4,5, apakah dampaknya terhadap keseimbangan pasar? Kemudian hitung berapa besar excess supply atau excess demand dari pakaian yang terjadi akibat kebijakan pemerintah tersebut. Oke, langsung aja ke pembahasan. Untuk nomor 2 yang A, dicari harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk komoditas pakaian. Persamaannya adalah untuk harga keseimbangan, di mana QD sama dengan QS. Tadi untuk masing-masing persamaan QD dan QS udah diketahui kan? QD 1.600 dikurangi 125P disimpan di ruas kiri. Kemudian untuk QS 440 ditambah 165P disimpan di ruas kanan. Maka didapat hasil segini. Ini caranya nggak jauh beda sama dengan nomor 1 ya. Ini seharusnya kalau lebih rinci lagi 1.600 ditaruh di sini. Kemudian ini yang positif 440 kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif 440. Jadi di sini tuh 1.600 min 440. Kemudian yang ini nih pindah ruas ke kanan. Yang ini 165P ditambah, karena ini tadinya negatif, pindah ruas ke kanan jadi positif, jadi ditambah 125, hasilnya 1.160 sama dengan 290P. Kemudian P sama dengan 1.160 dibagi 290, hasilnya adalah 4. Ini nggak diketahui ya satuannya, nggak tahu juta, nggak tahu ribu. 4, nggak apa-apa. Kemudian hasil P tadi yang 4 kita substitusi ke persamaan QD, yaitu 1.600 dikurangi 125P, kita substitusi P-nya 4 menjadi 1.600 dikurangi 125 kali 4 dikurangi ya. Kemudian hasil akhirnya adalah QD sama dengan 1.100. Untuk QS pun sama, kita substitusi tadi dari hasil P4 substitusi ke fungsi ini. Nah, 440 ditambah 165 kali 4, hasil akhir menjadi QS sama dengan 1.100 juga. Ini harga keseimbangan, di mana untuk harga 4, permintaan dan penawarannya itu sama, 1.100, jadilah keseimbangan. Ada yang ditanyain sampai sini? Lanjut aja ke B. Teman-teman. Lanjut aja ya. Nah, untuk B, bagaimana jika disubsidi harga menjadi 4,5? Nah, untuk ini kan, ini diketahui nih, P sama dengan 4,5. Jadi, kita langsung aja substitusi ke persamaan QD dan QS-nya. Nah, untuk ini, 1.600 dikurangi 125 dikali P-nya 4,5, hasilnya adalah 1.037,5.
Untuk persamaan QS pun sama. Kita substitusi P-nya 4,5, 440 ditambah 165 dikali 4,5, hasilnya adalah 1182,5. Sehingga untuk kurvanya adalah sebagai berikut. Nah, ini tadi yang keseimbangannya adalah di harga P. Kuantitasnya adalah permintaan dan penawarannya sama, yaitu 1.100. Nah, kemudian disubsidi oleh pemerintah 4,5, sehingga di sini ada excess supply, yaitu kelebihan penawaran. Jadi, akibat kebijakan pemerintah tersebut, harga menjadi lebih tinggi. Ya, tadi jadi 4,5, sehingga dalam jangka pendek terjadi excess supply atau kelebihan penawaran. Nah, tidak terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran dengan harga yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4,5. Gimana, mengerti teman-teman? Kurang mengerti teh yang kurva. Tapi ini kelihatan nggak ininya, kurvanya? Kelihatan. Ini kan, tadi kan yang ini yang harga, ya, yang harga P4 itu terjadi keseimbangan antara si fungsi QD dan QS, yaitu sama-sama 1.100. Yang ini. Nah, yang ini. Kemudian disubsidi menjadi 4,5, sehingga di sini itu terjadi kelebihan penawaran, excess supply. Dan memang di sini pun kan tidak terjadi keseimbangan karena di sini tuh kelebihan supply. Nah, kelebihan penawaran itu diakibatkan dengan harga barang yang naik dari yang 4,5, dan pemerintah melakukan menetapkan penetapan harga yang lebih rendah seharusnya. Jadi untuk 4,5 ini kan harus dibeli pemerintah, jadi disubsidi gitu. Untuk konsumen hanya mampu membeli di harga 4. Gitu. Gimana, teman-teman? Oh iya, Kak. Ngerti. Ya, nanti bisa di ini lagi ya, dibuka lagi bukunya. Soalnya Tete juga masih belajar, masih banyak kesalahan. Langsung ke pertanyaan berikutnya adalah besarnya excess supply atau besarnya kelebihan penawaran. Jadi excess supply itu tinggal dikurangi kelebihan penawaran, dikurangi kelebihan permintaan. Nah, ini tadi udah didapat. Hasil kelebihan penawarannya itu adalah 1.182,5. Yang ini penawaran dikurangi 1.037,5. Sehingga didapat hasil 145. Dari total 1.182,5 pakaian, yang ditawarkan terdapat 145 yang tidak memiliki permintaan, yaitu yang ini tuh yang kelebihan penawaran tadi, yang excess supply. Nah, yang ini, yang excess supply harus disubsidi oleh pemerintah. Makanya tadi yang 4,5 disubsidi oleh pemerintah, karena si konsumen hanya mampu membeli pada harga 4. Gimana? Ngerti, teman-teman? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke. Sekarang soal nomor 3. Soalnya ini ya. Nah, ini harus nomor 3 ya, maaf. Dalam suatu perekonomian, apabila faktor-faktor produksi sepenuhnya digunakan, jumlah barang industri dan pertanian yang dapat diproduksi oleh berbagai kombinasi faktor-faktor produksi tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dari tabel berikut. Untuk barang industri ada dari 0, untuk A, B 200, C 350, D 450, dan E 500. Kemudian untuk barang pertanian ada A 400, B 300, C 200, dan D 100, E 0. Pertanyaannya adalah, lukiskan kurva kemungkinan produksi negara tersebut. Kemudian yang B, apakah yang berlaku apabila keinginan masyarakat untuk membeli barang adalah seperti yang
dan nyatakan di bawah ini. Ada 350 barang industri dan 250 barang pertanian, ada 450 barang industri dan 50 barang pertanian, dan ada 200 barang industri dan 300 barang pertanian. Kita langsung ke pembahasan. Untuk kurvanya seperti ini. Tadi untuk A 400 dan untuk B, untuk A kan 400 di barang apa tadi? Barang industri ya. 0 di barang industri. Untuk A 0 di barang industri, kemudian untuk pertanian 400. Nah, untuk yang B ada 300 di barang industri, kemudian 200 di barang pertanian. Ini. Untuk C 200 di barang industri dan ada 350 di barang pertanian. Untuk D ada 100 di barang industri dan 450 di barang pertanian. Dan yang E ada 0 di barang industri dan 500 di barang pertanian. Gimana? Udah ngerti sampai sini? Ngerti, Kak. Nah itu teh nggak kebalik teh. Yang mana? Yang barusan yang barang industri sama pertaniannya. Kita lihat dulu. Enggak, udah benar tadi. Barang kayak kata aku kan barang industri 0, barang pertanian 400. Ini. Nah, 0 ini tuh kan di sini tuh kan titik 0 ya. Ini garis ini tuh 0. A 0 kan yang barang industri, kemudian yang pertaniannya 400 di sini. Ngerti nggak? Iya teh. Jadi tetehnya salah penyebutan teh, maaf. Oh ya, Jadi, maaf. balik. Ya, jadi untuk 0 barang industri dan 400 pertanian, ulang ya. Kemudian 300 barang industri, 200 barang pertanian, dan yang titik C 200 barang industri, 350 barang pertanian, D 100 barang industri ke sini, 450 barang pertanian ke sini, dan yang terakhir E 0 barang industri dan 500 barang pertanian. Kemudian yang B, gimana jika 350 barang industri dan 250 barang pertanian? Jawabannya adalah, jika masyarakat memiliki kombinasi pada titik C, artinya masyarakat memiliki kombinasi maksimum 600 unit. Nah, tinggal tambahin aja yang ini, 350 ditambah 250 menjadi 600 unit, yang terdiri dari 350 barang industri dan 250 barang pertanian. Kalau misalkan ada ditanyakan lagi nih, gimana kalau buat kurva yang soal ini? Nah, tinggal sama aja kayak gini. Berarti nih kalau nih yang ini, contoh yang I, 350 barang industri, berarti di sini kan, di sini 350 barang industri, kemudian 250 barang pertanian, sini. Jadi tinggal tarik garis lurus ke atas, 250 barang pertanian, nah 350 barang industri di sini. Jadi nanti titiknya tuh di sini. Kalau misalkan ditanya kurva, berhubung di sini soalnya nggak ditanyain kurva, jadi cukup pemaparan sampai sini saja. Ngerti kan? Untuk yang selanjutnya juga sama, 450 barang industri dan 50 barang pertanian, dijumlahin terlebih dahulu menjadi maksimumnya 500 unit, yang terdiri dari 450 barang industri dan 50 barang pertanian. Berarti, kalau dikurvain di sini, 450 barang industri dan 50 barang pertanian. Jadi di sini titiknya ya. Tarik garis lurus ke sini, di sini 50.
Yang selanjutnya pun sama, 200 barang industri dan 300 barang pertanian. Maksimumnya adalah 500 unit, masing-masing 200 barang industri dan 50 barang pertanian. Lanjut ke soal terakhir. Bacain dulu. Dalam suatu pasar, jumlah permintaannya pada berbagai tingkat harga adalah seperti ditunjukkan dalam tabel. Untuk harga ada 10.000, 8.000, 6.000, 4.000, dan 2.000. Untuk permintaan, untuk yang 10.000 ada 1.500. Untuk harga 8.000 ada permintaan 2.000. Untuk harga 6.000 ada permintaan 2.500. Untuk harga 4.000 ada permintaan 3.000. Dan untuk harga 2.000 ada permintaan 3.500. Ditanyakan, gambarkan grafik atau kurva permintaan barang tersebut. Kemudian, misalkan pendapatan masyarakat bertambah dan menyebabkan permintaan naik sebanyak 20%. Hitunglah jumlah permintaan yang baru pada setiap tingkat harga. Kemudian, gambarkan kurva permintaan yang baru. Apakah sejajar dengan kurva permintaan yang lama? Langsung saja. Ini untuk kurvanya. Jadi, tadi yang pertama ada harga 10.000. Ini permintaannya adalah 1.500. Kemudian ada harga 8.000, permintaannya 2.000. Ada harga 6.000, permintaannya 2.500. Kemudian pada harga 4.000, permintaannya 3.000. Dan untuk harga 2.000, permintaannya adalah 3.500. Mengerti sampai sini? Ngerti, Kak. Lanjut ya. Nah, bagaimana jika pendapatannya naik 20%? Pendapatan apa? Permintaan. Bentar. Bukan pendapatan. Ini bukan pendapatan ya, harusnya itu permintaan. Bagaimana jika permintaannya naik 20%? Tinggal dikalikan aja ya. Tadi yang permintaan yang pertama kan 1.500 dikali 20%, hasilnya adalah 3.000. 300 ditambahkan dengan yang awal 1.500 menjadi 1.800. Begitupun yang seterusnya sama. Tadi yang permintaan awal kan 2.000, kemudian dikalikan dengan 20% menjadi 2.400. Kemudian yang permintaan selanjutnya tadi yang awal 2.500 dikali 20% menjadi 3.000. Kemudian untuk permintaan selanjutnya tadi yang awal ada berapa tadi ya? 3.000 dikali 20% menjadi 3.600. Kemudian yang tadi permintaan awal ada 3.500 dikali 20% hasilnya adalah 42.000. Jadi yang dikalikan 20% terlebih dahulu, nah udah dapat hasilnya, ditambahin yang sama yang awal. Jadi didapatlah permintaan sebanyak ini. Kemudian lukiskan kurva permintaan yang baru, yaitu yang permintaannya naik 20%. Nah ini yang baru ya, yang apa ini teh, yang garisnya warna biru. Jadi yang permintaan yang 20% naik itu, pada harga 10.000, permintaannya naik menjadi 1.800. Kemudian untuk harga 8.000, permintaannya naik menjadi 2.400-nya ini. Dan harga 6.000, permintaannya naik menjadi 3.000. Kemudian pada harga 4.000, permintaannya naik menjadi 3.600. Dan untuk harga 2.000, permintaannya naik menjadi 4.200.
Kemudian garisnya itu akan sama dengan garis yang awal, sejajar karena harga unit sama hanya permintaan saja yang berubah. Udah beres? Ada yang ditanyakan? Gimana Teh Ina? Terima kasih Teh Bulan atas penjelasannya. Buat teman-teman di sini ada yang mau ditanyain? Buat partisipan yang baru masuk, ada yang ditanyain nggak? Atau misalkan ada yang kurang paham dari salah satu pemaparan tadi, boleh ditanyain ya, teman-teman. Kak Wulan ada yang nanya. Katanya kalau bikin kurva penawaran itu kayak gimana? Ya tergantung soalnya dulu. Nanti kan setiap pasti kan kalau setiap kurva permintaan atau penawaran juga pasti ada dilibatkan dengan harga. Gak jauh beda sama gini sih. Nah ini untuk harga. Mungkin di sini itu kalau penawarannya di sini juga dituliskan kuantitas penawaran. Di sini ada gak ya contohnya? Nah ini nih di sini nih bisa ini jadi contoh. Untuk kurva penawaran pasti naik ya. Nah ini untuk permintaan. Itu teman-teman. Ada yang ditanyain lagi? Gimana nih buat teman-teman? Takutnya masih pada bingung. Untuk soal yang ini kita share kok di grup. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyain lagi? Nah ini untuk contoh kurva penawaran ini ya, yang garis merah ini. Ini untuk harga, untuk kuantitas. Supply kan penawaran, dan demand adalah permintaan. Jadi untuk kurva penawaran itu akan si garisnya itu akan naik. Kalau kurva permintaan si garisnya akan turun. Gitu. Kebetulan ada yang nanya lagi nih. Katanya kalau penambahan pajak ke harga itu cara menghitungnya sama seperti subsidi atau beda? Aduh. Bisa dibilang hampir sama dengan subsidi, cuman kalau pajak kan pasti misalkan pajak 20%. Nah, nanti di ini dulu 20% adalah 20/100. Berarti didapat 0,2. Nah, nanti dikalikan dengan 0,2 itu.
Nggak ada ya. Tina nggak ada contoh soalnya ya. Nggak ada nih. Oh ya, nanti juga kita Teman-teman. ada bang soal, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lihat soal-soal ujian yang tahun-tahun lalu, itu bisa banget nanti minta ke kita. Oh, Teh Wulan, Ilham, ada pertanyaan lagi dari Ilham. Katanya itu dapat 4 dari mana ya, Kak? Yang A. itu 4 ditanyakan ya kayaknya Kak Ina. Emang soalnya yang ditanyakannya adalah Oh, mana. Bentar. mana coba. Oh, yang ini. Kurang jelas yang ini. Nah, itu kayaknya. 4 didapat dari, coba kalian sambil keluarin kalkulatornya ya. Kita sama-sama ini. Nah, P sama dengan 4 didapat dari mana? Nah, pertama, ini kan fungsi dan sama dengan fungsi penawaran untuk harga keseimbangan. Nah, fungsi permintaannya itu adalah 1.600 min 125P. Untuk fungsi penawarannya adalah 440 ditambah 165P. Nah, di sini kita rumpunkan angka dengan angka, variabel dengan variabel. Jadi, seharusnya itu di sini tuh lebih terperinci lagi. Di bawahnya itu adalah 1.600, catat ya teman-teman, 1.600. Nah, yang ini 440, kita pindah ruas ke kiri. Yang tadinya positif, pindah ruas menjadi negatif. Jadi, di sini tuh didapat 1.600 min 440, hasilnya adalah 1.160. Nah, untuk yang bervariabel P ini, kita pindahin pindah ruas ke ruas kanan. Yang ini negatif 125P, pindah ruas ke kanan menjadi positif 125P. Jadi, jumlahin 125P ditambah 165P, hasilnya adalah 290. Nah, udah gini, P sama dengan 160 dibagi, ya, dibagi 290, hasilnya adalah 4. Jadi 4 itu didapat dari yang barusan Teteh jelasin. Gimana? Ngerti? Yang barusan bertanya? Gimana Kang Ilham? Udah katanya Teh, makasih. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ditanyain lagi? Kita sambil bawa kalkulator. Ada yang sendiri? Ada lagi gak nih teman-teman? Atau misalkan teman-teman ada yang mau berbicara nih, Teh, aku mah sama dosen aku bukan gitu caranya, misalkan. Nah, boleh tuh dipaparkan kalau ada yang mau disampaikan, boleh. Mau dijelasin lagi yang ini yang nanya, Kak izin bertanya kalau penambahan pajak ke harga itu cara perhitungannya sama seperti subsidi atau beda?
akan sama seperti subsidi. Jadi nanti itu pasti akan diketahui dulu nih fungsinya, dan P-nya juga pasti diketahui. Cuman yang dan diketahui juga apa pajaknya. Jadi tinggal kaliin dengan pajak. Nah, misal ini nih. Misalkan yang ini. P-nya udah diketahui. Dan ditanyakan pajak misalkan 20%. Tinggal dikaliin yang ini. Yang hasil ini 1037,5 dikali dengan pajak yang ditanyakan 20% misalkan. Berarti 1037,5 dikali 0,2. Hasilnya berapa? Itu ya. Gimana, ngerti yang nanya tentang pajak? Teh Wulan, ini ada yang nanya lagi nih. Ya, Teh Ina. Tapi sebelum itu teman-teman, itu ada link absen, tapi teman-teman jangan dulu live ya, karena nanti kita ada screenshot terlebih dahulu untuk bukti bahwa teman-teman mengikuti study club. Ini ada yang mau nanya lagi. Katanya kurva indifferent itu gimana ya? Atau beda materi lagi? Katanya gitu. Kayaknya emang beda materi lagi deh. Soalnya di sini nggak ada kurva indifferent. Dan Tete juga kayaknya lupa. Nggak tahu emang. Gitu, Boleh kan, dijelasin atuh? Baik Teh, terima kasih kata Nadita. Buat teman-teman yang lain ada yang ditanyain lagi gak? Buat teman-teman, kalau misalnya IPK-nya belum ada, itu strip aja ya. Maaf Kak, tadi kita info. Ya, boleh isi absennya sekarang, tapi teman-teman jangan dulu keluar ya. Nanti kita ada screenshot terlebih dahulu. Kak, biasanya UTS itu berapa soal? Untuk kurva indifferent mah beda ya teman-teman sama yang pembahasan di SC ini. SC berikutnya dibahas. Ini kata Ilham, Wulan, kata Ilham biasanya UTS itu berapa soal katanya? Beda-beda sih, tergantung. Beda-beda ya. Dosennya juga ya Teh Ina, tergantung dosennya juga. Kadang ada yang 3 soal. Terus kadang-kadang waktu TTMA ya, pas UTS mikro itu kebanyakan tuh teori. Adalah 1-2 soal tuh hitungannya, cuman kebanyakannya materi. Gitu. Nah, Sukma yang kelas pengantar ekonomi diisinya gimana Kak? Itu kelas kalian kelas apa? Kayak misalnya kelasnya kelas A atau kelas B, kelas C, kayak gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Ada yang tanyain lagi? Baik teman-teman, kalau dirasa cukup, seperti ini kita akhiri aja ya sesi sharing study club ini. Diisi sesuai kelas kalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin buat join nih. Oh, gimana Teh Wulan? Stop share kan?
Apa? Boleh stop share? Boleh. Oke. Izin tanya, nanti filenya kirim ke grup. Iya, nanti filenya kita kirim ke grup kok. Buat teman-teman, yuk on cam terlebih dahulu. Kita mau sesi foto-foto nih. Screenshot. Yuk berikan gaya terbaik kalian. Siap. Yuk teman-teman on cam dulu. Biar kelihatan. Aduh, ada yang lagi di jalan. Nggak apa-apa. Teh Cantika udah siap buat screenshot? Udah boleh. Dipandu ya. Pertama dari slide 1 dulu. Teman-teman slide 1, ayo siapkan gaya terbaik. Gaya terbaik. Oke, boleh. 1, 2, 3. Sebentar ya, teman-teman. Diulang lagi.